Kisah Tamim yang pernah bertemu Dajjal. Dalam suatu kesempatan, usai menunaikan syalat berjamaah, Nabi Muhammad naik mimbar seraya tertawa kecil. Kepada semua yang baru saja menunaikan syalat, tetaplah berada di tempat. Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya, "Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui." Beliau kemudian melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian, dia datang berbayat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal." Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Judzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kepala dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Celakalah, hewan apa engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab, "Aku adalah Al-Jasasa." Mereka kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jasasa?" Si hewan berkata, "Wahai anak Adam, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Seperti yang dikisahkan Rasul, Tamim menuturkan, "Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah iblis. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu, kami bertanya, 'Celakalah, siapakah engkau?' Manusia raksasa itu menjawab, 'Kalian sudah bisa mengetahui kabarku, sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian?' Rombongan Tamim menjawab, 'Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya, dan ia meminta untuk kesini menemuimu.' Laki-laki itu berkata, 'Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab, apa yang telah dia lakukan. Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?' 'Betul.' 'Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab?' Kawan-kawan Tamim pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya." Nabi Muhammad memungkas kisahnya, "Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian?" Para sahabat menjawab, "Benar." Beliau kembali bersabda, "Sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Makkah, dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur, dari arah timur, dari timur." Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur.